Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah, penghormatan dan salam, kata elu-eluan kalau Pak Mat Acin di Malaysia namanya penghormatan kepada orang tua kita, Pak Haji Mat Acin. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga istri beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu lai sehat sadonyo? Lai, alhamdulillah. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan buka Al-Quran mengenai usia yang terbatas, yang pada akhirnya Allah lah yang menentukan apakah umur kita panjang atau umur kita pendek. Sedikit pun tidak bisa ditambah atau dikurangi. Sebelumnya kita baca ayat yang kita maksud, yaitu dalam surat Al-Fatir ayat 11 bersamaan dengan surat Al-Munafikun juga ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turab summa min nutfat summa ja'alakum azwajan wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi kama yu'ammaru min marin wa la yankus min umri illa fi kitabi zalika 'ala Allahi yasira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ini sengaja saya rekam karena di orang gaib mato kadang-kadang lah kurang. Rencak direkam dulu sehingga tidak salah-salah membaca. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat tadi, yaitu surat Al-Fatir ayat 11 dan surat Al-Munafikun juga ayat 11, di mana Allah berfirman bahwa soal umur kita itu sudah tertulis di dalam kitab, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Kedua ayat ini menjelaskan
bahwa seseorang itu ajalnya terbatas. Iza jaa ajaluha, ketika ajal telah sampai, layan kus, maka tidak bisa ditambah dan tidak pula bisa dikurangi. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Saya masih ingat judulnya Tasawuf Modern. Di dalam bukunya dia menceritakan seorang yang sangat kaya di Jerman. Bahkan dia menjadi orang terkaya waktu itu. Churchill. Barangkali kita tahu apa keinginannya. Keinginannya umurnya panjang. Kalau dapat umurnya 100 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Pada usia 97 tahun, itu kalau tidak salah, dia sudah meninggal. Apa artinya? Umur tidak bisa dibeli, ajal tidak bisa dibeli, sedikit pun tidak bisa, ditambah tidak bisa, dikurang tidak bisa. Bagaimana kalau orang itu bunuh diri? Apakah ajalnya bertambah atau berkurang? Juga tidak. Karena apa? Ajalnya itu sudah sampai di sana. Apapun ketika dia bunuh diri, itu namanya mati sesat. Yo Bapak, yo. Maka orang yang pesimis, orang yang putus asa, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, terkadang dia putus asa, akhirnya hidupnya itu merasa tidak berguna. Sementara kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, ketika kita hidup di dalam optimis, penuh semangat, penuh kecintaan kepada Allah, niscaya kita tidak pernah berputus asa. Terkadang umur kita pendek, 1 hari sudah meninggal, sebulan sudah meninggal, setahun, 10 tahun, sampai 50 tahun. Akhirnya menjadi umur yang panjang. Kalau Pak Haji, ketua kita lah marah umurnya Pak Haji, baru 85. Alhamdulillah. 85, 83, 83, itu luar biasa. Ada nggak orang yang di sini yang umurnya sampai 83 selain beliau? Ada? Mana? Oh, labaramu Pak. 8 sampai alhamdulillah balabia 1 tahun, luar biasa. Ketika umur kita panjang, yang penting kita ingat bahwa kita wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan,
niscaya akan aku tambah nikmatmu itu. Wala in kafartum, dan jika kamu ingkar, enggak mau mensyukuri, ingatlah olehmu azabku amat pedih. Maka umur yang panjang itu mesti kita syukuri. Dengan apa? Dengan beramal ibadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi. Dalam hadis itu riwayat Tirmizi dikatakan, Ar-rijal itu seorang pria, seorang laki-laki. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ayun nas khairan? Siapa manusia yang paling baik? Siapa manusia yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab tegas, manusia yang paling baik itu, kata Rasulullah, tol umurihi, panjang umurnya, wa khair amalihi, dan baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Itulah manusia yang paling baik. Ketika seseorang diberi umur yang panjang, nikmat yang baik seperti itu, dan dia mempergunakan nikmatnya itu untuk kebaikan, niscaya kebaikan akan berlipat ganda. De awak baak, kalau ada orang nanjae panjang lo umurnya, panjang umurnya ini jahe, ada serupa itu bu? Lain. Jahe panjang umur. Biasanya acok kanai sumpah serapah. Bagaimana kita menyikapi kalau ada seorang seperti itu? Tugas kita adalah menyampaikan atau memberikan doa. Kok basabo de awak nantaka itu umurnya panjang, parangainya jahe, jangan dimaki-maki, tidak usah. Tetapi beri dia doa terbaik. Umurnya panjang, amalnya jelek, perangainya buruk, mana tahu di suatu saat dia dapat husnul khotimah. Yang terbaik itu ialah usianya panjang, amalnya baik. Lain setuju atau? Lain. Nah, doa kita supaya umur kita panjang. Tapi kadang-kadang doa kita umur panjang rasaki murah. Di dalam hadis tadi Rasulullah katakan, manusia yang terbaik itu ialah umurnya panjang, parangainya elok, budi baik, baso katujuh, kucindamu murah. Kalau inyo mangece, keceknya bermanfaat. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia yang pernah bergaul dengannya. Manusia-manusia yang baik, yang berbicara dengan kebaikan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Perkataan siapakah yang lebih baik dari perkataan orang-orang yang baik itu dan berdakwah.
Wa man ahsanu qaulan da'a ilallah. Perkataan siapakah yang lebih baik? Di samping perkataannya baik, juga dia mengajak berdakwah kepada Allah. Kalau orang kayak gitu, alhamdulillah Pak Haji Mat Acin, keduanya dapat dari beliau. Bantu rancak, gagah ketika muda. Iya bu, iya, iya kecil ibu ya. Gagah ketika muda, lah gadang elok pula parangai, lah gae menjadi dai, menjadi mubaligh, sehingga pai malah bukan hanya ke mentawai negeri terpencil, tapi juga sampai ke negeri-negeri yang jauh, ke Malaysia, ke Papua. Subhanallah. Maka andaikan kita boleh mencari contoh, nih andaikan kita boleh mencari contoh dalam hidup ini, contoh yang hidup, maka contohlah kepada beliau. Meski kita memahami contoh terbaik adalah Rasulullah, karena Rasulullah uswatun hasanah. Tetapi beliau sepanjang yang saya tahu, ini yang saya tahu ini, karena saya sudah bergaul dengan beliau itu sudah puluhan tahun mungkin. Sejak tahun berapa Pak Buya? Tidak terkenal lah ya. Mungkin tahun 2002. Kini lah 2026. Udah 24 tahun. Jarang orang yang bersahabat, berkawan, langgeng kawannya sampai 22 tahun atau 24 tahun. Oleh karena itu tugas kita ialah untuk saling memberi, saling membagi ilmu, membagi pengalaman, dan lebih penting membagi semangat. Soal semangat, beliau selalu menyampaikan umur boleh tua, samange tetap muda. Takbir. Kau Pak Haji, dangkit tangan balik, takbir. Takbir. Jan boleh samange awak kalah dek nan muda. Kalau nan muda inyo bersemangat, wajar kan inyo masih muda. Kalau masih muda dulu, awak nan takut jurang. Kalau dapat, orang nan takut jawab. Tapi ketika tua, awak panjang pikir. Samanya masih muda juga, walau awak sudah tua, itu luar biasa. Oleh karena itu, saya bukan berbasa-basi, Pak. Memang dari banyak teman yang pernah bergaul Jambo, berjuang kemana-mana bersama tokoh-tokoh yang lain, bersama masyarakat, sungguh luar biasa bapak-bapak dan ibu. Dan beliau adalah bagian dari dakwah yang terus berdakwah sampai umur hayatnya. Jadi kok dapat, ia berdoa juga kalau panjang juga umur beliau tu. Ya bu, ya tetap kita bersama-sama dengan beliau. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam hidup ini mempunyai keterbatasan. Keterbatasan dari umur, keterbatasan dari amal. Kalau keterbatasan dari umur,
itu ada batasnya. Kullu nafsin zaikatul maut. Tetapi yang kedua itu yang pertama. Yang kedua batas karena kelemahan kita. Batas kita atas usaha kita juga ada batasnya. Kita sudah diberi oleh Allah rezeki, diberi ilmu, diberi bermacam-macam. Tetapi tidak semua pemberian Allah itu dapat kita nikmati. Malah kadang-kadang nasi itu lah ada di dalam kerongkongan. Malah sudah kita suapin. Tapi kadang-kadang tidak jadi wak makan. Itu namanya indak rasaki. Ada batasnya. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika rezeki kita sedikit, tidak banyak seperti orang lain, maka kita jadikan itu sebagai pelajaran. Belum tentu orang kaya itu dia memperoleh kebajikan di sisi Allah, dan belum tentu pula orang miskin hina di mata manusia. Di mata Allah bisa jadi orang yang lebih miskin dari kita itu, merekalah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa semangat di dalam dakwah, semangat di dalam agama itu tidak boleh kendor. Ada tantangan itu tidak boleh mematahkan semangat jiwa kita, semangat juang kita untuk menegakkan agama Allah. Bilal bin Rabah, beliau adalah lelaki yang hina di mata manusia waktu itu. Budak belian. Beliau diseret di padang pasir, ditanggalkan pakaiannya, dipukul-pukul. Ketika beliau tetap mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Abu Jahal dan konco-konconya bertanya, tetapkah kamu dalam keadaan Islam? Apakah kalian tetap mengikuti Muhammad? Ya, benar. Lalu dipukul. Hanya satu perkataan Bilal, Ahad, Ahad, Ahad. Akhirnya lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Dilihatnya ada pria yang disiksa habis-habisan, ditimpa dengan batu yang sangat besar. Maka Abu Bakar As-Siddiq segera menghentikan perjalanannya, kemudian menawarkan, kelihatannya budak ini tidak kalian perlukan, biarlah aku yang membelinya. Maka dibelilah Bilal, dimerdekakan. Akhirnya dia bebas menjadi hamba Allah yang merdeka dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itulah tantangan. Dan ketika itu ada tantangan bagi kita, makan, minum, pakaian dan sebagainya tidak bisa kita penuhi, kita tetap bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itu saja saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.